Sebelum memulai pengarungan, alangkah baiknya kita mengetahui dan mengenal apa saja sih peralatan yang dibutuhkan. Dimulai dari yang utama, yaitu kayak laut. Kayak laut yang kita gunakan untuk pengarungan kali ini adalah Whiskey 16 by Point 65 kayak, yang berarti memiliki panjang 16 feet atau setara dengan 4,8 meter. Yang tak kalah penting adalah pedal atau dayung yang akan digunakan. Untuk dayung sendiri terbagi menjadi dua, yaitu high angle dan low angle. Maksud dari low angle adalah dengan bentuk bilah yang lebih lebar dan sempit, serta cukup tajam guna untuk mempermudah menambah kecepatan. Dengan rancangan yang memudahkan untuk menahan air dan mendorong kayak lebih cepat ke depan sehingga menjadi lebih bertenaga. Sedangkan high angle memiliki bentuk bilah yang lebih pendek dan lebar. Dayung jenis high angle tidak semelelahkan menggunakan dayung jenis low angle, karena dayung ini cocok untuk tipe dayungan santai dan tidak diburu-buru waktu. Lanjut dengan peralatan yang tak kalah pentingnya, yaitu pelampung. Seperti yang kita ketahui bahwa pelampung merupakan alat bantu keselamatan yang membuat kita sebagai pemakai tetap terapung saat di dalam air. Dalam standar operasional penggunaan pelampung sangat penting guna menunjangnya keselamatan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Peralatan tambahan yang kita pakai untuk pengarungan adalah menggunakan spray deck. Spray deck berfungsi sebagai penahan air yang fleksibel dengan lubang atas untuk dipakai di daerah pinggang dan bagian bawahnya direkatkan dengan kokpit kayak. Anatomi kayak laut terbagi menjadi beberapa bagian. Dimulai dari handles pada bagian ujung depan dan belakang yang berguna untuk memudahkan kita saat memindahkan kayak. Pada kayak laut bagian depan terdapat tali lentur pengikat yang menyilang, berfungsi untuk menyimpan pompa untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam kokpit atau barang-barang yang sering dipakai saat pengarungan. Terdapat kompartemen yang terletak pada ujung depan dan belakang kayak, dengan bentuk oval dan bulat yang besar yang berguna sebagai tempat penyimpanan barang bawaan yang kita bawa selama pengarungan. Kokpit atau ruang kemudi merupakan tempat di mana kita duduk dan mengendalikan kemiringan di kayak laut. Kokpit terdiri dari kursi pendayung dengan bagian pinggang yang dapat diatur sesuai kenyamanan pendayung. Terdapat hip pad yang membantu kita mengontrol kayak lebih halus lagi dengan menghilangkan gerakan antar sisi yang berlebih. Dengan posisi duduk di kursi pendayung, kita posisikan kaki kita setengah bersila dengan telapak kaki yang menempel pada foot brace atau penahan kaki dan lutut kita pada bagian knee brace atau penahan lutut yang berada di dalam sebelah kanan dan kiri kayak laut. Pada bagian ujung bawah belakang kayak laut juga terdapat skeg dan rudder yang membantu untuk mengendalikan arah dari kayak itu sendiri. Skeg dan rudder sendiri bisa dikontrol pada bagian foot brace atau pedal kaki yang tersambung dengan tali. Penggunaan skeg dan rudder tidak wajib atau opsional. Kita mempersiapkan diri dengan cara berlatih pendayungan. Pada hari pertama, kita memulai pendayungan dari base camp yang bertempat di Holbung Bulu Hela menuju rumah makan Madison yang berada di Pelabuhan Muara dan kembali lagi ke base camp yang total jaraknya adalah 5,3 km. Pada hari kedua, kita melakukan safety practice di rescue di Holbung Bulu Hela. Safety practice di rescue merupakan teknik penyelamatan diri dari kayak dengan bantuan orang lain atau tidak sendiri. Pada hari ketiga, kita mencoba untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Sibandang menuju Pelabuhan Muara menggunakan kayak laut. Dari base camp menuju Pelabuhan Muara membutuhkan waktu 1 jam 17 menit dengan jarak sepanjang 5 km. Kita beristirahat sembari melakukan pemenuhan perbekalan di Pelabuhan Muara yang terdapat banyak warung. Setelah istirahat selesai, kami pulang kembali menuju base camp menggunakan kayak lagi dengan jarak 4 km dan waktu yang dibutuhkan adalah selama 1 jam 20 menit.
Pada hari keempat, kita mencoba lebih jauh lagi, yaitu dengan mencoba mengelilingi Pulau Sibandang. Dimulai dari base camp dan kita beristirahat untuk makan siang di rumah makan Madison. Setelah kita mendayung mengelilingi Pulau Sibandang yang tempat tujuan akhirnya adalah kembali ke base camp. Waktu yang dihabiskan untuk mengelilingi Pulau Sibandang adalah 3 jam lebih 30 menit tanpa istirahat dan total jarak yang ditempuh adalah sepanjang 13,5 km. Hari kelima merupakan hari terakhir kita berlatih sebelum pengarungan. Pada hari kelima, kita melakukan percobaan untuk berlatih Eskimo roll atau teknik penyelamatan diri yang dilakukan diri sendiri jika kayak terbalik, yaitu dengan cara kita membalikkan kayak sendiri dengan tubuh kita, dan kunci utama untuk kayak dapat terbalik seperti semula adalah pada kekuatan pinggang kita dan dibantu dengan dorongan dari pedal atau dayung.